data bahwa debat dinilai penting oleh publik, maka bagaimana persiapan materi para pasangan calon dalam debat kedua yang akan berlangsung besok? Sudah bergabung bersama kami di studio CNN Indonesia pada sore hari ini ada Bung Roy Suryo. Selamat malam, Bung Roy Suryo dari pasangan Agus Silvi, kemudian Bung Raja Juli Antoni, juru bicara tim pemenangan pasangan calon Ahok Jarot. Selamat sore, Bung Tony. Kemudian ada Angga Wira yang merupakan juru bicara tim pemenangan pasangan calon Anies Sandi. Selamat malam, selamat sore. Baik, terima kasih Bung Wira. Ya, saya akan ke Mas Roy terlebih dahulu, Mas Roy, karena kan kalau kita lihat data dari indikator selain soal elektabilitas, ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya, yaitu dalam survei itu disebutkan bahwa debat itu memiliki arti penting, berpengaruh. Sangat penting kalau tidak salah 80 sekian persen, dan kemudian penting 80, arti totalnya sekitar 40 sekian persen, 40 sekian, artinya 86% sangat penting. Burhanuddin Muhtadi kemarin mengatakan juga bahwa ini membantah argumen dari Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan debat tidak terlalu penting, yang paling penting adalah turun ke masyarakat langsung gerilya. Saya kebetulan kemarin hadir bersama-sama dengan Mas Burhanuddin Muhtadi pada saat itu, dan dalam hasil survei yang dirilis itu banyak sekali sebenarnya kesimpulan-kesimpulan kecil yang di luar kesimpulan besarnya. Tapi bagaimanapun juga kami sepakat. Apa saja kesimpulan kecilnya? Iya, kesimpulan besarnya misalnya memetakan soal ada faktor keterpengaruhan dari pasangan pilpres sebelumnya. Itu juga ada. Daerah yang tertata di Jakarta, peta zonasinya juga berpengaruh. Kemudian ada juga mana-mana pada khusus penajaman soal debat, mana-mana isu yang sebenarnya diinginkan atau yang lebih dipertanyakan oleh masyarakat, termasuk soal kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Jadi kami tetap mengapresiasi dan kami tetap berterima kasih kepada Pak Burhanuddin Muhtadi dengan surveinya terakhir indikator, dan kami pun juga menerima banyak masukan, banyak kritikan yang ada di situ. Jadi karena itu ilmiah, tidak perlu diperdebatkan, meskipun banyak orang yang mengatakan. Artinya ini masukan saja buat Agus. Meskipun banyak orang juga yang mengatakan, Mas Indra, survei itu kan tergantung bagaimana prosedurnya, bagaimana produsernya. Tapi ini harus dijelaskan bagaimana produser maksudnya. Karena itu yang bukan orang lain, biarkan orang lain. Kami tidak menggunakan itu, kami tetap hormat kepada semua lembaga survei, dan kami juga mencatat apa-apa yang menjadi keunggulan dalam survei itu disebutkan. Keunggulan dari pasangan Anies Sandi, yang dimana performansinya bagus, keunggulan data, itu saya katakan juga di harian ternama sekarang. Tapi kami juga insya Allah memiliki pasangan kami, Mas Agus dan Pak Silvi, itu gabungan dari keduanya. Jadi tunggu besok malam. Tunggu besok malam ya, ini sangat menantang sekali ya. Saya akan ke Mas Tony sekarang. Tadi kita lihat pernyataan dari Pak Ahok bahwa kita nggak pernah melakukan simulasi menjelang debat, nggak seperti pasangan lain. Karena kita kan sudah memang melakukan saat ini begitu ya. Nah, benar nggak ada simulasi pembagian tugas begitu Mas Tony? Karena kalau kita lihat debat pertama, ketika sesi pertanyaan terakhir, apakah Anda akan tergoda maju pilpres atau tidak? Yang jawab kok Pak Jarod, itu kesannya kayak dibagi begitu loh. Ya betul, seperti yang dikatakan Pak Ahok, kebetulan saya memang ada mengikuti Pak Ahok dan Pak Jarod dari dekat untuk persiapan debat yang lalu. Ya ngobrol, jadi rencananya sih persiapan debat, artinya kan kita dikasih rundown kan, kemudian kita mau lihat siapa mau ngomong apa dan lain sebagainya. Tapi akhirnya banyak canda-candaan aja, udahlah gitu. Kita yang penting nanti kita jujur aja kepada publik, ini yang sudah kita kerjakan, besok mau ngerjakan apa, ya sudah. Dan alhamdulillah wa syukurillah. Jadi gitu memang nggak ada pembagian secara detail. Ya terutama juga kita nggak tahu ada pertanyaan itu kan, pertanyaan tentang itu kita sama sekali nggak tahu. Dan kemudian memang jatah terakhir itu Pak Jarod. Tapi bagian jawab kemudian Pak. Ya karena jatah terakhir Pak Jarod. Berarti ada pembagian dong kalau jatah-jatah. Artinya bahwa Pak Jarod kan ganti-gantian kan gitu kan. Kira-kira udahlah Pak Jarod itu. Jadi sebelum ada pertanyaan itu memang mereka udah bisa-bisa Pak Jarod yang terakhir. Jadi nggak ada, tapi itu alhamdulillah syukurillah ya, saya seperti yang dikatakan tadi, saya percaya ya ada rasionalitas publik yang kembali hadir, yang dulu Pak Ahok dituduh menistakan agama, sekarang proses hukumnya sedang berjalan, tetapi dengan saksi-saksi yang lucu-lucu gitu ya, yang tidak kredibel, bahkan membuat kembali publik di sini. Membuat publik kembali rasional, dan dalam konteks ini debat menjadi penting karena siapa yang kira-kira memang mempunyai visi yang baik
Karena Siapa yang memang masyarakat mempunyai- Jakarta sangat rasional begitu ya. Ya itu fakta ya, ada rebound karena di survei Denny Ja bahkan Pak Ahok itu pernah cuma 10% gitu ya. Oke, Tapi terus sekarang bisa menjadi di angka 28. 30% ya oke. Ya. Ya, baik. Untuk pasangan Anies Sandi, Pak Anies akan mengkaji data-data lagi begitu. Tadi disebutkan seperti itu untuk persiapan debat kedua besok gitu. Bagaimana kemudian menyajikan data ini rencananya nanti oleh pasangan Pak Anies Sandi supaya tidak disindir lagi oleh pasangan petahana disebut dosen gitu. Bagaimana itu agar bisa lihat oh ini konkret gitu. Artinya pasangan petahana sudah mengakui dan meminta maaf kan. Karena Pak Jarod juga ternyata dosen juga kan. Oh, gitu. Ya, tapi kita ingin jauh lebih melihat ke depan ya. Artinya seperti dari awal yang selalu pasangan kami sampaikan bahwa Pilkada DKI ini kan festival ide dan gagasan. Nah, tentunya ide dan gagasan ini bisa terbuka semua ke masyarakat melalui debat-debat yang ada. Dan kita komitmen sejak dari awal pasangan Anies dan Sandi ini selalu siap ketika ada undangan atau dialog-dialog dan alhamdulillah kemarin untungnya pasangan nomor 1 bisa datang juga kan. Gitu ya. Bukan untung, kalau itu memang Wajib wajib ya? datang dan yang lain tidak wajib. Iya, artinya kalau dari sebelumnya kan memang dialog-dialog Tapi ini sunnah tuh, Kun. Sunnah. Karena sebenarnya dialog atau Itu debat mubah ya. debat mubah. seperti Jadi ini kan bebas. sebenarnya juga hadir di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Itu tercantum dalam data yang tadi indikator ya. Indikator kan karena juga Debat artinya penting. gerilya dan lain sebagainya juga kalau kita hadir di debat dan lain sebagainya itu kan juga disaksikan oleh jutaan pemirsa kan. Artinya itu juga Ya, itu yang- bisa lebih dalam lagi Itu karena yang membanggakan, betul. karena artinya juga dengan teknologi Masyarakat. informasi sekarang ini kan respon dari masyarakat bisa terlihat Cepat. ada tanggapan dan lain sebagainya. Dan kita ingin mengedepankan juga debat ini kan bukan dalam konteks personal kan. Oke, Walaupun ya. juga kedua pasangan ini kan sempat menyindir pasangan kami juga secara Sempat bilang personal. juga bahwa nggak nyambung kan, Ya, ya, ya kan personal juga ya. personal. Juga Ya, berarti. kalau soal nggak soal nggak nyindir. nyambung itu kan memang jawaban itu kan bisa dilihat lah. Tapi kan kalau Oke. tadi ada sindiran dari Bu Sylvie soal mantan menteri dan Ya, lain memang sebagainya. mantan menteri Nah, juga. artinya tidak kontekstual disampaikan dalam debat seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya ini lebih pada menjurus kepada program dan program itu bisa dibantahkan dengan data-data yang ada. Oke. Misalnya Ya. klaim-klaim keberhasilan dari Pak Basuki dan Pak Jarod ya kita juga akan membantahnya. Nah juga itu dengan yang ingin saya data-data yang tanyakan. ada. Fokusnya nanti hanya membantah atau Ya, tentunya memberi ya, substansi solusi ya, secara tentunya real juga, tadi. tentunya gitu. juga dengan tawaran solusi-solusi yang konkret dan silakan masyarakat menilai apakah yang disampaikan oleh pasangan kami ini masuk akal atau tidak kan gitu. Jangan sampai misalnya kita menolak reklamasi itu kan jelas yang membedakan Ya. diferensiasi yang tegas antara pasangan Catat loh ini ya. yang lain yang tadi adalah menolak reklamasi. Nah, ini kan juga kita sajikan dengan data-data dan pilihan-pilihan ke depannya seperti apa. Nah, Oke, itu. kita mulai masuk soal tema debat besok ya, Ya. reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Saya ingat betul ketika saya melihat pernyataan dari Mas Agus dalam sebuah kampanye kalau tidak salah 2 hari lalu mengatakan bahwa ingin membangun birokrasi, Transparansi, pengumpulan alokasi dan pengumpulan data. tapi yang membuat saya Pengumpulan menarik APBD. begini, ketika anak buah itu bekerja dengan transparan, dengan giat, tapi tidak takut dengan atasan itu maksudnya bagaimana? Iya, Mau menyindir petahana begitu? Bukan. Supaya bekerja itu tidak kemudian dengan was-was dan meskipun sekarang ada era teknologi, ya, ada yang plus misalnya ada aplikasi IT, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang kalau itu baik bisa diteruskan, tapi tidak bekerja itu dengan was-was dan asal bapak senang, gitu ya, gitu. Jadi Dan dilihat sekarang asal Bapak senang, karena itu Iya. sempat disampaikan oleh Mas Agus juga. betul. Jadi jangan sampai kemudian yang terjadi itu hanya hubungan individual. Ini ada satu sistem. Jakarta itu sistem yang meskipun hasilnya adalah sistem untuk kehidupan di Jakarta, tetapi dalam birokrasi itu ada sebuah sistem yang berjalan. Jadi andai kata misalnya lagi ada pekerjaan atau ada lagi tugas, tidak kemudian wah nanti kalau saya tinggal kemudian nanti nggak jalan gitu Iya, pengesahan iya. dan lain sebagainya. Jadi sebuah sistem itu tetap berjalan. Kalaupun ada hal-hal yang memang harus dikuasakan atau dilakukan. Pimpinannya oleh orang meninggalkan sebentar pun sistem itu lain. Tetap jalan. Itu yang dimaksud. Jadi artinya yang Ya. namanya birokrasi yang Ya. baik, birokrasi yang sehat juga begitu. Dan ada poin juga yaitu peningkatan kualitas layanan birokrasi yang nanti akan dilakukan. Oke, saya tertarik juga nih kembali yang diomongkan Pak Roy ini justru Ya. bertentangan dengan tur yang pernah dilakukan oleh ini Ya. Mas Tony ya, Ya. bahwa setelah
Jakarta tanpa Ahok ketika ditempati oleh PLT, malah banyak pejabat yang mengatakan bahwa istirahat dulu lah, mumpung Pak Ahok masih kampanye. Gitu. Berarti ada ketakutan di sini, Mas Tony. Nanti kita ulas ya. Kita jeda dulu. Terima kasih. Kami akan segera kembali dengan ulasannya saat lagi. Tadi Mas Roy Suryo bilang bahwa birokrasi yang baik, sistem birokrasi yang baik itu adalah ketika walaupun pemimpinnya tidak sedang bertugas sementara, tetapi sistemnya tetap berjalan begitu. Nah ini justru mungkin menyindir petahana begitu. Bagaimana? Karena fakta Ini sebutkan. fenomena Mas yang harus kita akui secara bersama bahwa kebobrokan birokrasi kita itu bukan terjadi kemarin sore. Oke. Ini selama berapa puluh tahun ya berkerak-kerak ya, terbiasa dengan korupsi, dengan begal APBD ya. Kemudian Pak Ahok hanya masuk dalam 2 tahun. Jadi yang dia lakukan adalah perubahan struktural ya, yang belum memang mengarah kepada perubahan kultural. Jadi ini masih pada level pembuatan sistem. Jadi kalau dikatakan tidak ada sistem, tidak. Jadi kalau misalkan tur kemarin memang ada di beberapa tempat yang mengatakan balik lagi gitu ya. Tapi misalkan layanan 1 pintu tetap jalan. Menurut saya yang paling penting itu adalah perubahan paradigmatik ya, bahwa pemimpin itu bukan seorang yang untouchable, tapi seseorang yang bisa diakses. Ya, seorang yang bisa menjadi pelayan masyarakat ya. Sayyidul Qaum Sayyidul Qaum khadimuhum. Jadi pemimpin itu adalah pembantu sesungguhnya. Nah, inilah yang dilakukan sebenarnya oleh Pak Ahok kan, bahwa dirinya terbuka, diakses melalui telepon bisa 24 jam, melalui clue kalau ada komplain apapun bisa. Bahkan pagi-pagi hari rakyat bisa menyamperin dia untuk mengatakan komplain sebagainya gitu. Bahwa belum sempurna, makanya perlu Pak Ahok diteruskan. Gitu. Nah, itu poinnya sebenarnya. Iya. Pintar ya mengelaknya. Pas, tapi kita lihat bagaimana. Bukan mengelak, ini fakta. Bagaimana dari pasangan Anies Sandi berbicara soal reformasi birokrasi itu? Jadi soal reformasi birokrasi ini kita kan nggak bisa ukuran kita asumsi ya. Kalau tadi ada KPI. Pas Antoni tadi bilang itu menurut saya asumsi. No, ada karena iya asumsi karena gini, karena kalau ukuran-ukuran dari lembaga-lembaga negara kan drop sekali loh. Pemerintah DKI Jakarta. Apa? Penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran 2015 ya kan bukan Pak Ahok lagi sekarang udah PLT. 2015 70% ya kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mas Anies ketika memimpin Kemendikbud hampir 95%. Bos, buat apa iya kan? di penyerapan banyak kalau dibegal orang, Bro? Nah, ini kan ukuran yang jelas kan. Yang lain penilaian dari Menekpan mengenai reformasi birokrasi, ukuran Jakarta ini ukuran nomor 18. Nah, yang lainnya juga banyak sekali masalah yang kayak misalnya ada yang disebut tadi clue tadi dan lain sebagainya, itu bukankah sistem yang jelas begitu? Ya ini kan yang menilai siapa kan? Harus ada lembaga penilai. Sering juga dibilang lembaga penilai publik yang clear dong. Ya, kalau secara klaim kan bisa saja. Oh ini sudah berhasil, BPK, sudah tidak kan ini. Kalau penilaian BPK wajar dengan pengecualian kan? Itu pertanyaan. Kenapa selama ini bisa disebut wajar tanpa apa istilahnya? Pengecualian. Wajar yang betul-betul kayak Pak Foke itu apa? Yang paling tinggi itu kenapa? Padahal buruk sekali gitu loh. Ini asumsi lagi kan? Ini asumsi lagi nih. Kita jangan. Ini bukan asumsi. Harus ada pegangan dong. Harus ada pegangan. Saya nanti ke Mas Roy ini. Mas Roy ketawa aja dari tadi. Karena sifat Mas Agus dan Pak Sivi selalu begitu. Jadi kita mengedepankan dalam bahasa daerah itu mikul dulu mendem jeruh. Mengedepankan apa yang sudah baik biarkan baik, yang jelek nggak perlu digali-gali. Mas Agus dan Pak Silvi ingin tapi dalam diskusi wajar lah. Ini kan dalam diskusi. Poin yang ingin saya katakan. Untuk membuat kebaikan. Pak mengatakan bahwa sistem pencatatan DKI ini centang perenang. Ya, dia buka semua, dia mulai tata dan dia katakan secara jujur bahwa inilah laporan yang sejujurnya ada gitu loh. Justru pertanyaannya itu tadi kok bisa dulu dapat gitu. Apa gitu. Ini bukan soal mikul dulu mendem jeruh, wah itu fakta. Ini ada birokrasi yang bobrok yang minta ampun dan oleh karena itu dia datang untuk melakukan perlawanan. Dan maksudnya Pak Ahok sudah melakukan itu walaupun masih belum sempurna. Iya. Karena memang masalahnya besar. Sempurna itu kan harus ada benchmark dong. Ukurannya apa kan gitu. Kalau bicara asumsi kan semua juga bisa berhasil atau tidak. Yang menilai berhasil atau tidak kan lembaga kepercayaan loh. Bapenas lembaga formal nggak? Ini
Bapak Nas nggak formal, dia dapat piala 4 termasuk di dalam reformasi birokrasi. Gimana gitu loh? Kalau Oke. piala formal, Ya, bukan asumsi. ini jadi memperdebatkan bagaimana ini Pak Ahok ya. Tapi saya kembali tanya ke tim dari Pak Anies, bagaimana visi, misi atau program clear, program yang konkret dari Pak Anies terkait reformasi birokrasi Nggak, ini. artinya gini loh, kita kan bicara apa yang dilakukan itu kan harus mengaca juga kepada rekam jejak dan track record. Oke. Track record daripada Mas Anies sudah jelas dalam mengelola misalnya Kementerian Pendidikan kemarin, itu sudah terbuka. Juga begitu juga Mas Sandi dalam konteks mengelola perusahaan dan lain sebagainya sudah terbuka dan lain sebagainya. Begitu juga mengelola dana kampanye juga. Tim kita adalah yang pertama kali mempublikasikan soal dana kampanye. Nah, hal-hal tersebut saya pikir itu menjadi ruh dari pasangan kami ketika dalam konteks pengelolaan birokrasi. Ya kita sepakat apa yang sudah baik akan kita perbaiki lagi gitu loh. Tapi kalau dibilang ibaratnya dinilai kan, nah itu kan asumsi tadi kan, penilaian itu kan asumsi, tentunya Mas Antoni akan membuat asumsi ini menjadi lebih baik. Tapi kalau dalam pasangan kami kita akan mengkoreksi apa yang belum sempurna, akan kita perbaiki lagi ke depan. Masih banyak perlu dikoreksi nggak kalau? Tentunya kalau kita mau apple to apple dengan anggaran 70 triliun DKI, ya jangan apple to apple-nya dengan Papua atau dengan Kalimantan, apple to apple-nya dengan Singapura dong, dengan Bangkok dong, dengan Kuala Lumpur dong. Kalau bicara mau apple to apple dengan negara-negara lain gitu loh. Jadi yang ukurannya penting itu harus spirit jelas. tadi ya, yang saya katakan tadi bahwa keinginan untuk melayani rakyat itu ada gitu ya. Yang selama ini itu yang absen ya, yang kalau kita lihat ya. Maksudnya di pemerintahan-pemerintahan Ya, sebelumnya. pemerintahan sebelumnya. Dengan membuat kegaduhan-kegaduhan juga. Menurut saya Ya, itu artinya menurut saya spiritnya penting sama ya. lah, spiritnya Kalau sama. seandainya bahwa seorang itu koruptor, Ya. menurut saya Pak Ahok harus tegas. Pecat loh. Oke. Karena ini memang masalah Jadi bukan kita. kegaduhan maksudnya ya. Loh, kalau itu Ya, menimbulkan kalau kegaduhan reklamasi itu nggak wajar. benar harus Wajar tolak gitu. dong. Kalau Iya. kegaduhan wajar orang Ya, koruptor kok, gitu loh. kadang-kadang kita melihat gini, Mas Indra dan juga pemirsa CNN. Niat dari Pak Ahok dan Pak Jarod seorang petahana itu mungkin baik ya, niatnya, nawanya baik. Tapi yang harus perlu dilihat juga bagaimana cara melaksanakan. Sebuah niat yang baik, sebuah nawa yang baik tidak akan bisa diterima dengan baik Kalau cara tanpa, melaksananya ya kurang misalnya dengan komunikasi dengan DPRD, itu juga harus dilakukan. Kalau memang ada kesalahan di DPRD, ya lakukan koreksi dari DPRD. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kurangnya dan itu yang harus dikelirkan. Yang cara sekarang kurang baik. Ya enggak, itu biar masyarakat menilai Ya. tapi prestasinya harus kita apresiasi, tapi kekurangannya yang nanti akan diwujudkan dengan menghadirkan Mas Agus dan Pak Silvi. Oh. Dalam salah satu survei indikator juga saya kira di sana yang kenapa Pak Ahok rebound ya, salah satunya adalah perubahan cara komunikasi Pak Ahok ya. Jadi bahwa Pak Ahok ini quick learner, ada sesuatu masyarakat nggak menerima bahwa dia berbicara nyaring begitu, itu realitas itu ya. Tapi dalam 2 bulan ini dia bisa berubah ya. Yang paling penting kalau Itu menurut khusus saya, kontestasi saja atau nanti setelah menjabat tentu balik ada lagi? proses internalisasi dong ya, proses internalisasi, dia juga sebagai seorang leader harus belajar. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, kalau untuk koruptor ya, untuk para begala BBD nggak perlu sopan. Ya benar. Langsung aja Cuman sikap. juga hati-hati kadang-kadang kalau dalam falsafah lagi nih pepatah daerah gitu ya. Iya. Watuk atau batuk itu bisa diobati. Tapi kalau sudah yang namanya watak, itu sulit obatnya. Nah gitu. Waktu atau batuk begitu ya? Ya, watuk atau batuk itu Sementara beda. Watak itu susah. Jadi maksudnya wataknya Pak Ahok maksudnya gimana? Ya, makanya biarkan kemudian nanti insya Allah kalau itu bisa berubah bagus ya, dan semua kan menuju kebaikan. Oke. Ya, tidak perlu kemudian mendulang-dulang lagi kejelekan. Insya Allah kalau itu baik, toh yang menikmati juga masyarakat Jakarta. Oke, baik. Kemarin ketika debat pertama, kami mencatat bagaimana atau merekam sentimen dan menganalisis sentimen perbincangan masyarakat di media sosial Betul. pasca debat berlangsung begitu. Kemudian terlihat di situ cukup negatif ketika para pasangan calon ini saling menyerang dan lain sebagainya. Walaupun itu istilahnya mungkin nggak menyerang, misalnya seperti jawaban nggak nyambung, kemudian juga mempermasalahkan Mas Agus mempermasalahkan bahwa pemimpin yang kurang mendengar atau pemimpin yang curiga, selalu curiga. Kurang lebih tepatnya begitu. Pemimpin yang selalu curiga dan lain sebagainya. Pak Ahok juga cukup banyak ya kemarin. Nah, ini bagaimana di strategi debat kedua nanti masih akan tetap apa adanya Besok akan lebih menarik ini. Ya, bagi pasangan yang kita unggulkan masing-masing karena durasi lebih panjang. Ya kan, mulai 7:30 sampai dengan jam 10. Tapi Mas Agus punya beban menghafal lebih banyak nggak? Oh enggak ada hafalan. Itu bukan hafalan itu. Bukan hafalan, ya? Itu benar-benar Gaya. apa yang ada dan bahwa mungkin kemarin ada Kemarin bukan hafalan ya? sama sekali bukan hafalan. Itu Bawa sudah- contekan lagi nggak yang pegang keras itu? yang namanya Mas Agus itu memang punya frame of reference yang sangat bagus karena beliau itu master di bidang
pemerintahan dan cum laude gitu loh. Jadi pelaksanaannya birokrasinya nanti Bu Silvi yang sudah sangat berpengalaman clear. Jadi sama sekali bukan hafalan dan nanti kita buktikan besok malam. Gitu. Kemarin juga ada dugaan seperti ini bahwa ketika terjadi interaksi antar kandidat, ketika dari segmen pertama Mas Agus mendominasi begitu, ketika bicara visi misi dan lain sebagainya, pertanyaan panelis. Pada prakteknya yang namanya gubernur dan wakil gubernur, ya itu memang bukan 50-50. Bukan seperti itu Mas pertanyaannya. Ya. Maksudnya gini, Yang siapa yang menjawab? Iya, tetapi ketika interaksi antar kandidat giliran Pak Silvi begitu yang diajukan. Itu saya kira masalah style saja, sama seperti tadi Mas Ida menanyakan kenapa pertanyaan terakhir yang jawab Pak Jarod. Ya, jadi saya kira itu hak masing-masing paslon lah. Itu no problem lah. Jadi besok juga dibagi lagi begitu. Ya, pembagiannya akan secara natural. Akan secara natural. Saya percaya setiap kandidat pasti tidak mungkin tidak menyiapkan sama sekali, tapi tidak perlu kemudian harus belajar sampai dengan subuh untuk menyiapkan juga pasti tidak. Kejar semalam Iyalah, semua sudah punya pengalaman, semua adalah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Jakarta. Tapi kalau saya baca di liputan sebuah majalah ya, Mas Rocky Gerung itu setiap hari melatih Mas Agus. Saya kira itu karena keterbukaan kami, ya. Betul, tapi dilatih saya sendiri tidak tahu, ya. Tetapi bahwa siapa yang melatih siapa, saya kira setiap punya mentor lah, ya. Jadi dan mentornya Mas Agus yang diakui. Kalau Pak Ahok dia yang jadi mentor. Jadi makanya. Enggak, emang masalahnya apa kok bertanya bahwa harus ada dilatih? Cuma tanya aja. Nah, makanya. Dan karena itu statement tidak keluar dari Mas Agus, maka tidak saya benarkan. Yang keluar benar dari Mas Agus mengatakan mentor saya adalah benar diakui adalah ayah saya, ya, Pak SBY, dan juga senior saya menunjuk kepada Prof. Silviana Murni. Si Rocky Gerung harus membantah itu bahwa wawancara itu. Nah, makanya biarkan siapa yang menulis, siapa yang menyebabkan. Oke, baik. Jadi bagaimana untuk pasangan Anies sendiri? Ya kalau kita lihat kita natural aja ya. Artinya memang kalau ditanya selalu ke Mas Anies ya, kalau persiapan debat itu ya hari ke hari apa yang sudah kita lakukan, dan tentunya tinggal ya tadi mengcollecting apa-apa yang akan kita sampaikan ke depan dengan data-data yang komprehensif. Saya rasa itu yang harus ke depannya kita perdalam, dan saya rasa juga bagus 2,5 jam akan lebih baik kalau interaksi antar kandidat bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi tidak dimulai di segmen yang tengah-tengah. Ya, lebih baik karena kan gitu artinya untuk saling menguji kan kedalaman, dan tentunya bisa saling mengklarifikasi. Seperti ada pernyataan kemarin dari Pak Basuki soal surat dari Pak Buas itu kan sama sekali tidak benar kan, dan tidak pernah ada, dan tentunya sebenarnya surat yang mana ini? Surat mengenai apa yang BNN pendidikan soal psikotropika, dan sebenarnya dari kurikulum yang sudah disampaikan oleh Mas Anies ketika sebelum-sebelumnya hal itu sudah diajarkan dari sedini mungkin. Jadi hal-hal tersebut yang saya rasa supaya ada klarifikasi yang clear antar kandidat, sehingga juga tidak ada bias juga. Karena kan kadang-kadang kalau informasi tidak clear akan ada meme-meme yang saya rasa akan menimbulkan juga opini yang kurang. Jadi mempengaruhi ya, meme itu juga. Ya ada, itu kan wajar di era teknologi informasi seperti ini. Ada apa istilahnya juga kita melihat itu respon publik yang cukup baik. Artinya hampir kalau kita lihat rating kan semua televisi naik, karena hampir debat kandidat itu juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk melihat sebenarnya kemampuan, kapasitas dan kapabilitas dari pasangan calon tersebut. Baik, sebagai penutup singkat saja catatan yang paling penting menjelang debat kedua yang mungkin ingin disampaikan ke KPUD atau ke pasangan yang lain, atau tata cara untuk debatnya besok. Misalnya pertanyaan tadi itu menarik juga, bahwa setuju nggak misalnya kalau interaksinya antar kandidat itu dimulai dari awal? Makanya kita mengapresiasi ya KPUD DKI yang sudah merubah format. Kemarin begitu selesai debat, kami juga sempat berbincang langsung dengan Pak Warno, Ketua KPUD Jakarta. Makanya terus besok itu ada format moderatornya juga ditambah. Ada Mbak Tina Talisa, ada juga Prof. Eko, ya. Kemudian selain durasinya panjang, tapi yang mungkin belum nampak adalah kalau misalnya ada panelis yang bertanya langsung. Ya. Panelis bertanya langsung. Tapi kalau interaksi antar kandidat dari awal nggak setuju Anda? Bukan, itu terserah KPUD. Baik-baik saja. Apapun yang diputuskan oleh KPUD. Ya, tapi pasangan satu setuju nggak? Mas Agus dan Pak Silvi mengikuti semuanya. Mengikuti KPUD? Mengikuti KPUD. Apapun yang diputuskan itulah keputusan bersama. Catatan singkatnya apa? Ya, saya berharap debat besok itu lebih produktif ya. Tidak berhenti pada level jargon, ya, pada level teori,
tetapi kemudian rakyat bisa disuguhkan kepada hal-hal yang lebih real, nyata di lapangan ya. Bagaimana itu dieksekusi? Karena ini bukan sedang. Tapi kan wajar kalau bukan petahana bicara soal konsep program, kan Tapi wajar harus. juga. Kita kan memang tidak sedang memilih rektor. Kita sedang memilih. Ini Tadi sudah minta maaf. Makanya saya pikir juga ini asumsi lagi yang dibangun kan. Karena lagi. sebenarnya kalau bicara rektor itu kan juga pemimpin dalam suatu institusi terkecil. Saya pikir juga Mas Jajuli sebagai seorang intelektual harus mengklarifikasi juga hal tersebut kan gitu. Karena juga seorang rektor juga melalui jenjang rekrutmen yang clear. Jadi saya pikir kita juga harus menghargai setiap profesi, dan saya pikir setiap profesi juga Nah, punya catatan apa ya? profesionalisme. Catatan singkatnya. Ya kalau saya sih melihatnya memang harus digali lebih tajam. Interaksi harus lebih dalam sehingga kita bisa kejar gitu kan. Ibaratnya kalau pertanyaan itu kan harus dijawab secara komprehensif. Tidak, saya sepakat, tidak hanya permukaannya saja. Harus digali sampai tataran implementasi itu mungkin atau tidak. Seperti visible atau tidak. Seperti tadi misalnya program bagi-bagi 1 miliar. Ini seperti apa? PRW itu kan harus Ada di-clear, penjelasan hitung-hitungannya rasional atau tidak. Kan itu juga harus harus Tapi nggak bisa jawab, udah habis waktunya. diungkapkan ke publik lah. Saya rasa hal tersebut. Baik, oke, menarik sekali ya, cukup hangat. Kita bisa membayangkan bagaimana debat besok akan berlangsung, tapi kita tunggu saja. Ini masih baru tim suksesnya. Antar jubirnya ada. Antar jubirnya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.